Selamat bergabung kembali di channel Kiel Travel dan Outpator. Buat teman-teman semua, terima kasih terus mendukung untuk Kiel Travel menjadi lebih maju lagi. Dan saat ini saya akan menjelaskan menyambung video di lalu mengenai perjalanan peraturan yang ada. Jadi peraturan ini berlaku sampai tanggal 13 Desember dan sampai tanggal 24 Desember di Pulau Jawa dan Bali. Jadi ketentuan itu masih untuk sementara pemerintah. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai peraturan tentang liburan Natal dan Tahun Baru ya. Namanya libur Nataru 2001-2002. Jadi informasinya dari Satgas COVID-19 itu nomor 24 tahun 2021 tentang pengaturan aktivitas mobilitas masyarakat selama Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Berikut peraturan yang berlaku pada tanggal 24 Desember nanti sampai tanggal 2 Januari. Jadi informasinya seperti ini. Untuk bagi mereka melakukan perjalanan di dalam Pulau Jawa dan Bali, jadi kalau misalkan ada yang masih tanya Pulau Jawa dan Bali itu gimana Kak, tonton video sebelum saya jelaskan mengenai penerbangan pulau di dalam Pulau Jawa dan Bali itu seperti apa. Jadi kartu vaksin minimal dosis pertama itu harus dimiliki minimal ya. Kalau nggak ada kartu vaksin tidak bisa melakukan perjalanan, dia harus memang vaksin sekarang. Jadi kartu vaksin minimal dosis pertama, kalau dia bisa menunjukkan dua-duanya, dia bisa pakai hanya antigen ya, cuman swab antigen. Tapi kalau dia pakai satu aja, maksudnya bisa menunjukkan satu aja karena vaksinnya masih satu, dia diwajibkan harus swab PCR ya, swab PCR antigen swab PCR bukan antigen. Jadi antigen itu khusus untuk mereka yang sudah dosis kedua. Dosis yang pertama itu swab PCR. Oke? Itu di dalam Pulau Jawa dan Bali. Kalau di penerbangan di luar Jawa dan Bali itu harus menunjukkan minimal dosis pertama vaksin, sertifikat vaksin ya, dosis pertama, dan dia bisa memberikan hasil tes PCR swab ataupun antigen. Jadi ini yang enaknya di luar Pulau Jawa dan Bali, walaupun dia sudah vaksin pertama, dia bisa memakai swab PCR dan antigen ya. Itu ketentuannya ada, tapi ya kita nggak tahu ya, itu ketentuan yang masih sementara dicanangkan atau diberitakan untuk kami semua dan untuk semua pelaku perjalanan yang ada. Ini informasi yang terkini ya, di tanggal 7 terupdate 7/12/21. Nanti kalau misalkan ada pemberitahuan ada perubahan selanjutnya, nanti saya kasih info, oke? Dan itu diharuskan ya, penerbangan di dalam dan luar Jawa dan Bali untuk penumpang di bawah usia 12 tahun itu didamping orang tua anggota keluarga yang dapat dibuktikan melalui kartu keluarga, dan wajib membawa hasil tes PCR. Nah, ini wajib membayar hasil tes PCR. Video sebelumnya saya jelaskan bahwa umur 12 tahun ke bawah itu tidak perlu menunjukkan surat vaksin, tetapi dia harus swab PCR. Oke, swab PCR yang berlaku 3 kali 24 jam sekarang. Oke. Dan untuk penerbangan dari Pulau Jawa wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen, swab PCR ini mengenai sertifikat vaksin dan hasil ini ya. 1 kali kalau di luar Pulau Jawa dan Bali itu dia bisa swab antigen saja atau swab PCR swab. Tapi kalau di dalam Pulau Jawa dan Bali, kalau dia hanya menunjukkan satu vaksin, dia harus menunjukkan swab PCR. Tapi kalau 2, antigen saja bisa. Oke? Nah, saya sudah menjelaskan sebelumnya mengenai hasil swab PCR. Dan tentunya untuk semuanya bagi pelaku perjalanan di luar Pulau Jawa dan Bali atau di dalam Pulau Jawa atau di domestik, ini khusus untuk penerbangan ke luar negeri. Jadi penerbangan ke luar negeri itu harus mengikuti prosedur yang ada. Jadi harus ada karantina di sana karena setiap maskapai itu berbeda-beda. Kadang saya juga ngurusi tentang AirAsia atau Malindo, itu
atau Garuda. Garuda sekarang udah nggak terlalu ini banyak penerbangannya. Paling Lion itu kadang beda-beda mereka, tergantung. Makanya sebelum pesan tiket atau apa, konfirmasi dulu ke pihak maskapai kira-kira apa ya peraturannya untuk terbang ke luar negeri itu seperti apa. Karena kalau sampai kita sudah beli dan ternyata kita tidak bisa menunjukkan surat-surat dengan lengkap, ya batal dong. Jadi tiketnya juga bisa susah juga untuk refund juga, pasti ada pemotongan. Lebih bagus kan nanti kita harus tanya dulu baru kita beli tiket agar semuanya aman. Jadi oke. Dan selanjutnya di usia 12 tahun itu diperbolehkan berangkat, cuman harus didampingi orang tua, harus disertakan dengan apa tadi, kartu keluarga. Tapi kalau misalkan dia bukan di dalam kartu keluarga, nih ada pernah terjadi ya. Jadi penumpang ini bukan bapaknya atau ibunya, tapi kakaknya. Bukan kakak kandung, tapi jadi ceritanya itu dia kakaknya bapaknya, jadi tidak ada terdaftar di kartu kakak itu. Akhirnya mau nggak mau si kakak ini untuk membawa anak ini harus mengikuti prosedur setiap maskapai yang ada. Citylink itu berbeda, Lion itu berbeda, makanya tanya dulu apa yang harus dibawa gitu. Kalau dulu dia Citylink itu harus melampirkan surat dari Satgas yang pertama, terus surat dari RT RW, itu bawa surat izin bahwa itu benar anak dari siapa, dia selaku orang tua wali. Jadi itu harus ada, dan lebih bagus lagi ada surat untuk menunjukkan bahwa dia walinya gitu, untuk membawa si anak itu. Jadi agak ribet ya, cuman ya memang. Tapi kalau misalkan orang tua itu memang yang bawa itu orang tua, tinggal menunjukkan kakaknya aja, nanti dia terdaftar di sana, aman, sudah dibawa aja, anak itu bisa dibawa. Tapi ingat ya, kalau anak-anak di usia 12 tahun ke bawah, dari bayi sampai umur 12 tahun, itu diwajibkan surat PCR swab ya, tidak bisa enggak, karena kalau antigen enggak diambil enggak diperbolehkan, tapi dia harus swab PCR. Oke. Dan semua informasi yang saya berikan ini terupdate ya, terupdate di tanggal 7 bulan 12 tahun 2021. Jadi informasi-informasi yang saya sebutkan tadi menjelaskan mengenai liburan Natal nanti. Jadi persyaratannya itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Jika memang ada teman-teman yang masih bingung dengan persyaratan-persyaratan yang ada atau mengenai beberapa hal, contohnya kayak mereka ada yang tanya, kok nggak nyambung ya judul dengan ini dengan pemaparan saya gitu, itu mengenai edit nama. Nah, edit nama itu sebenarnya nggak bisa melalui langsung lewat handphone, nggak bisa. Dia kayak diedit kayak langsung melalui ini email, itu nggak bisa tapi lama, susah. Jadi kalau ingin cepat, karena edit nama itu kan penerbangan kan misalnya besok atau lusa, itu kalau kita nggak cepat-cepat edit langsung melalui telepon, itu nanti takutnya emailnya belum masuk, emailnya masih gangguan. Nah, lebih bagusnya langsung telepon ke pihak maskapai. Jadi nanti permasalahannya apa tuh langsung diproses. Jadi kalau lewat email atau lewat aplikasi itu pasti lama prosesnya. Yang cepat itu langsung telepon. Jadi saya kan pemaparannya langsung ngomong ke maskapai. Jadi itulah. Jadi video-video saya itu saya kasih tentang rekaman saya, percakapan saya dengan pihak maskapai seperti apa, bagaimana itu proses perubahan namanya. Jadi saya harus telepon ke pihak maskapai, ngomong gini, tanya nanti melalui gimana. Nah, kalau melalui kami dari agen travel pasti tentunya itu memakai biaya. Tapi kalau Bapak Ibu kalau mau langsung ke pihak maskapai ya monggo. Mungkin mau pengalaman untuk mengganti nama, langsung aja ke maskapai yang ada. Tapi setahu saya sih kalau lewat maskapai langsung ke bandara itu susah. Dia tetap pihak bandara pasti ngomong seperti ini. Soalnya sudah pernah pelanggan kami, dia mau merubah nama tetap ke sana, tapi ternyata disuruh telepon ke CS pusat Lion Group. Jadi agak ribet memang, tapi ya monggo dimanapun teman-teman berada,
ya pilihan teman-teman gimana, yang enaknya gimana. Oke, itu penjabaran mengenai jawaban dari setiap teman-teman yang sering tanya ya, atau mereka yang komen yang agak buat saya bingung juga sih, tapi ya nggak apa-apa sih. Itu masukan buat kami semua agar kedepannya menjadi lebih baik lagi untuk video-video selanjutnya. Oke, itu informasi yang terkini ya mengenai liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk informasi selanjutnya nanti saya akan kasih kabar lagi. Pokoknya tenang dan tetap waspada, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan semuanya jaga kesehatan semua, dan terus berjuang untuk menjalankan apa yang menjadi pekerjaan kita. Jangan urusi orang lain, jangan ikuti semuanya, tetapi ikuti protokol kesehatan, engkau akan selamat. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam dari Kial Travel untuk semuanya.